tahu aja. Tahu. Malas lagi. Waduh, yang lagi kasmaran. Serasa dunia milik berdua aja nih. Waduh. Alah. Ini lagi ada Alung. Udah, Kang Wawan. Nggak usah dianggap nih mereka ada di sini. Orang dari tadi aja saya sama Pak Le Amin di depan mereka nggak dianggap. Waduh. Ya aja ya. Kang, kemana aja? Kok lama banget? Tumben. Aduh, maaf ya, tadi saya habis dapat telepon. Sekaligus 2 orang penting di dalam usaha pertanian saya ini. Jadi saya pulang ke rumah dulu, terus koordinasi lah sama orang-orang rumah. Oh gitu. Pantesan. Soalnya itu tadi tuh Bella punya rencana Kang buat bikin Instagram live di sini supaya followers Bella tuh tahu apa itu yang namanya smart farming. Bagus tuh. Dan juga sekalian Bella mau wawancara eksklusif sama Kang Wawan supaya nih mereka juga terinspirasi. Kok bisa gitu Kang Wawan menembus pasar ekspor? Wah, iya. Gimana kalau besok aja, Kang? Soalnya tuh lusa itu saya udah mau pulang ya. Ini saya beneran tertarik loh. Mau pengen lihat wawancaranya loh beneran. Ya saya paham Mas, tapi masalahnya nih 2 orang yang nelfon saya tadi ini besok mau datang ke sini langsung. Nah, salah satunya itu Bapak Kepala Badan. Iya. Oh, maksudnya Pak Dedi? Iya Bel, betul. Pak Dedi tuh besok mau kesini. Jadi selama kamu di sini, beliau tuh memantau konten-konten yang kamu buat di Instagram. Nah, katanya beliau ini jadi terinspirasi untuk membuatkan ide konsep dan ditawarkan langsung ke kamu. Nah, beliau pengen kamu terlibat langsung pada ide konsep yang beliau buat bersama tim Kementan. Ini serius Kang? Serius? Wah, ini menarik banget ini. Beneran, ini saya jadi semangat ini. Tapi Kang, kalau yang bahas apa namanya ekspor itu bisa tetap besok ya Kang ya? Bener ya? Ya udah deh, besok kita lihat dulu waktunya. Bisa sebelum Bapak datang atau sesudahnya. Oh iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Kang. Oke. Udah, mereka berdua mah tinggalin aja. Tinggalin aja. Jadi tinggal aja. Ya ampun. Ya habis. Ya gimana lu? Bella. Aduh, sayang aku seret. Sabar. Bella tolong ambilin air minum dong, Bel. Kalian kamu sih makannya banyak banget. Cik, lu lagi seneng ya? Gue mau gangguin nih. Gue mau curhat. Cik, lu masih sahabat gue kan? Ya masih dong, Bel. Sorry ya, gue kebawa suasana. Jadi lupa sama lo deh. Ya udah, mau curhat apa sih? Jadi setelah gue tahu kalau ternyata Edo itu kesini bukan karena suruhan Aldi, dan gue sempet curiga sama Aldi kemarin. Kok sekarang gue jadi ngerasa bersalah ya sama Aldi? Tuh kan, bener feeling gue. Aldi tuh sebenarnya emang tulus pengen minta maaf sama lo, Bel. Sekarang gini deh, waktu yang dia nelfon lo, gak lo angkat, kan sore kita ketemu Edo tuh. Abis itu dia nelfon lo lagi nggak? Gak ada, Cik. Dia gak ada telepon gue lagi. Padahal kan gue udah janji kan, gue udah bilang kalau misalkan Aldi nelfon gue lagi, gue bakalan angkat teleponnya. Tapi Apa ya? Ini yang gue bingung deh masalahnya tuh sebenarnya apa gitu kan, dari lu juga nggak pernah cerita sama gue awal mula lu sampai bermasalah sama Aldi itu sebenarnya kenapa sih? jadi sayang, cobain deh. Apaan? Cobain dulu. Aku kan udah pesan minum. Sayang. Apaan dulu itu? Sayang.
Kenapa deh? Aldi! Kamu telepon aku tadi ya? Kamu janjian ngajak aku ketemu di sini, katanya kamu kenalin aku sama rekan bisnis kamu. Rekan bisnis apa? Mesra-mesraan. Bella. Dengar ya, mulai detik ini kita putus. Bel. Jangan panik sayang, jangan panik, tenang. Ya, Tapi itu- please, hey sayang. Sebentar. Kalau gitu mah bukan salah Aldi. Lagian mana ada sih orang mau selingkuh tapi ngundang pacarnya. Mau selingkuh jangan pacarnya. Santai dong, biasa aja ngomongnya lagi curhat. Maaf. Ya sebenarnya gue juga udah tahu sih Cik. Tapi gue tetap kesel aja sama si Aldi. Ngapain coba dia masih berteman tuh sama si Nita itu? Lagian masalahnya juga gak cukup sampai situ Cika. Ya ampun, ini panjang banget sih masalahnya. Apalagi masalahnya? Ya si Nita tuh datengin gue. Ya sebenarnya kejadiannya udah setelah waktu kita jalan bareng sih. Serius loh? Bella, dengerin gue baik-baik ya. Gue cuma mau ngasih tahu dengan sangat amat sama lo, tinggalin Aldi sekarang juga, atau lo akan kehilangan kehidupan lo. Paham? Oh my god, gila tuh orang. Berarti emang bener, Aldi mah gak salah. Ih, salah si Aldi juga Cika. Kan gue udah bilang kalau jangan deketin gue lagi. Karena gue tuh takut sama ancamannya Nita. Tapi dia malah belain Nita. Dia ngira gue yang ngarang cerita. Terus sekarang pakai bela-belain Nita lagi segala, bilang Nita itu tuh teman aku. Dia udah bantuin bisnis aku, ekspor-impor aku. Si Aldi mah galau ya, parah juga si Aldi. Gimana sih ya? Nih padahal nih ya, dia tuh sempat bilang sama gue kalau dia akan terus ngehantuin kehidupan gue sampai gue mau balikan sama dia. Ya kalau gitu masih menurut gue emang Aldi tuh tulus mencintai lu Bel. Ya walaupun agak freak sih ya kelakuannya ya. Udahlah, lu tuh harus fokus. Besok kan mau bikin konten sama Kang Wawan. Udah gitu besok mau ketemu sama orang penting juga kan? Sama Pak Dedi kan? Ya kan? Fokus, yuk balikin lagi pikirannya. Kondisi lu tuh harus fit pokoknya buat besok. Oke? Kita tidur ya? Oke Cika. Thank you ya, lu mau dengerin cerita gue. Gue jadi lega deh sekarang. Pokoknya gue tekenin sama lu jangan terjebak sama bayang-bayang Aldi yang dulu. Oke? Kan lo sendiri yang bilang kalau dia itu pengen minta maaf sama lo. Ya? Lagian kan juga lu nungguin teleponnya dia kan? Iya sih. Enggak. Ih, apaan sih udah tidur. Malam. Aduh, tapi ini loh, kok gak enak ya mukanya gue ya? Gatel-gatel. Bukan lu deh, gak tau. Cika! Kenapa muka gue? Kenapa? Bungkus masker mana? Ini! Aduh, gatel banget deh. Astaga Cika. Kenapa? Cika ini expirednya udah 10 tahun lalu Cika. Ini Ya Allah, ini bentuk muka gue gimana? Bentuk muka gue gimana? Besok mau ketemu Edo lagi. Ya udah cuci muka. Aduh Edo. Ih. Ya Allah, di sepertiga malam terbaikmu ini, izinkanlah hamba memohon kepadamu ya Allah. Jika dia memang terbaik untuk hamba, berikanlah hambamu jalan kemudahan, agar hamba bisa untuk mendapatkannya ya Allah. Namun ya Allah, jika dia tidak baik untuk hamba, berikanlah hambamu kekuatan, agar bisa untuk mengikhlaskannya. Hanya kepadamu ya Allah, hamba mohon. Amin. Nah itu tadi kan udah dijelasin sama Kang Wawan di awal perkenalannya guys. Nah sekarang ayo saatnya kita kulik-kulik nih ya informasi lebih lanjutnya. Kok bisa ya Kang Wawan ini menembus
pasar internasional. Nah, seperti apa tuh Bang? Oke, baik. Jadi gini, kalau kita mau ekspor komoditas pertanian ke luar negeri, ada beberapa hal yang harus kita lakukan nih. Nah, yang pertama kita harus riset dulu pasar luar negeri seperti apa, komoditas apa, dan juga spek yang seperti apa yang dibutuhkan negara tujuan. Misalnya nih, untuk Jepang, Korsel, dan Taiwan menerima buah melon dengan tingkat kemanisan atau Brix di atas 16. Nah, hal-hal kayak gitu kan kita harus tahu ya. Nah, selanjutnya kita juga harus mencari dan bekerja sama dengan buyer di negara tujuan. Dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen penting yang nanti akan dibutuhkan. Tapi kan itu secara umumnya Kang, bisa nggak dijelasin secara detailnya seperti itu? Bisa sih Bel, cuma kayaknya nanti aja deh, biar pada penasaran yang nonton. Wah, Kang Wawan nih bisa aja bikin penasaran supaya mereka pada lihat live kita lagi ya Kang? Betul banget Bel. Nah, tapi buat teman-teman di rumah yang penasaran seputar informasi pertanian, atau seputar pertanian ekspor yang tadi kita bahas sebelumnya, itu bisa langsung kunjungi di situs Kementerian Pertanian atau bisa langsung buka aplikasi iMaize. Nah, iMaize ini adalah Indonesian Map of Agricultural Commodities Export, di mana di dalamnya itu ada sajian data tentang ekspor pertanian secara real time, dan juga ada peta potensi komoditas pertanian ekspor di daerah sentra. Nah, untuk aplikasinya kita bisa akses dengan cara scan barcode aja. Wah, udah mudah ya, caranya juga lengkap lagi di Betul situ. banget. Tuh teman-teman, langsung aja kunjungi websitenya karena udah di-spill langsung sama Kang Wawan. Kalau gitu, Bella dan Kang Wawan pamit undur diri dulu ya. See you. Bye! Ih, Pale. Aduh, gimana sih? Katanya mau belajar sama Kang Wawan malah sengaja deketin ya? Sengaja deketin ini. Aku ngadu nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ya ampun. Gimana kabarnya? Baik Pak, Bapak baik Sehat Pak. ya. Aduh. Bapak datang nggak info-info dulu, jadi saya nggak jemput ya Pak. Oh, nggak apa-apa Kang Wawan, nggak apa-apa. Ya udah Pak, kalau gitu, mari Pak kita ngobrol di kantor saya aja ya Pak. Siap, Mari siap. Pak. Makasih. Sini. Parah lu. Tir lu kayak kebo mati, nggak pernah berubah. Ya elah, sorry bro. Gitu aja, woles santai. Woles. Supaya lu tahu, bagi gua ini situasi genting. Tadi pas gua telepon sama si Cika, untung dia bisa ngertiin gua. Udah jalan. Lu teleponan sama Cika. Ingat, kalau lu jadian sama Cika, Bella jadian sama gua. Jangan mimpi lu ah. Yuk jalan. Mimpi biar kita jadi best friend terus. Best friend ah, nggak usah. Jadi gini, Neng Bella ya, Mbak Cika, Kang Wawan, kedatangan saya ke sini selain untuk silaturahim, juga saya ini bawa oleh-oleh loh. Ada program Kementan yang baru dan menurut saya spektakuler nih. Oh ya, Kang Wawan sudah prolog belum ke Neng Bella? Oh, sudah Pak, tapi baru prolog saja. Waduh, ini jujur saya jantungnya udah deg-degan sekali ini Pak. Jadi gini, Neng Bella ya, salah satu program utama Kementan itu adalah diseminasi pertanian. Jadi menyampaikan pesan-pesan pertanian kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk kemasannya melalui program Ngobras ya. Ngobras itu singkatan dari ngobrol asik penyuluhan. Bahkan di dalam Ngobras itu ya, Mbak Bella, ada yang namanya Ngobras on the spot. Ya. Artinya apa? Ngobrol asik penyuluhan langsung di lokus, ya, di tempat kita untuk mengembangkan misalkan inovasi teknologi. Biasanya itu di tempatnya petani milenial, di tempatnya P4S, atau di tempatnya penyuluh. Jadi seperti itu. Nah, intinya kita memanfaatkan information teknologi untuk menyampaikan message ya, pesan pertanian kepada masyarakat. Nah, Ngobras ini bahkan ada kekhususannya nih. Saya ingin ya pangsa pasar kita, audiens kita itu petani milenial.
ya yang umurnya antara 18 sampai dengan 40 tahun. Nah, saya berharap tuh seperti itu. Makanya kita kemas ya menggunakan information technology, terutama internet, dan juga menggunakan bahasa ya performance yang menarik, menghibur begitu. Nah, sehingga anak-anak petani milenial itu atau kaula muda itu tertarik kepada pertanian. Sekarang kan yang namanya petani kebanyakan udah umur tua kan. Kenapa anak-anak muda kita tuh jarang yang tertarik kepada pertanian? Nah, dengan kemasan ini saya berharap ya pesan ini sampai kepada para petani milenial dan para kaula muda agar tertarik di sektor pertanian. Nah, tentu kan itu langkah awal kita ya. Setelah mereka tertarik nanti gabung dalam program kita, baru nanti message kita itu sampai kepada anak muda kita. Nah, jadi begitu, Neng Bella. Gimana nih? Kalau anak muda tuh jangan ragu-ragu begitu, harus yakin gitu loh, harus yakin dan kita ini harus percaya diri gitu kan, harus siap begitu. Iya Pak, ya saya siap. Begitu dong. Jadi ini ya, kita ini sekarang ada dalam masa atau era perubahan. Jadi segala sesuatunya itu memang harus berubah. Jadi yang abadi itu perubahan. Nah, oleh karena itu ya kita harus siap untuk menerima perubahan. Ya, we have to change. Otherwise, we will die. Artinya ini kita harus berubah. Kalau tidak, kita akan dilindas oleh perubahan itu. Nah, jadi begitu, Neng Bella. Artinya apa? Ya, yang lalu-lalu sudahlah berlalu. Begitu. Aduh. Gimana, Neng Bella? Udah yakin ya sekarang? Ya, yakin. Lut, ayo Lut. Aduh, Dok. Jangan lu makin lama aja kayak kakek. Aduh, Dok. Sorry, Dok. Perut gue tau mules, Dok. Lu sih nggak ngasih gue sarapan. Lu kan tahu sendiri. Biasanya tuh kalau pagi gue sarapan roti. Ya, ada-ada aja lu. Biasa juga sarapan kopi doang. Duh, Serah lu dah. Mau di mana kek? Gue nggak tahan. Situ aja kali ya. Cik, mana cowok lu si Edo itu? Oh, tadi dia nelfon gue, katanya dia masih mau nungguin temennya. Bangun dulu, masih tidur temennya. Iya tuh, temannya Edo bangetan. Tidurnya kayak orang mati. Ngoroknya keras banget, ganggu orang lain. Temen Edo yang mana? Itu loh yang sama-sama preman. Yang di rumah Teh Ocha yang ini. Matanya hitam, bibirnya hitam. Assalamualaikum. Tuh, bener tuh. Waalaikumsalam. Nah, ini dia orang penting satu lagi yang kemarin saya bilang mau datang juga ke sini. Iya kan. Beliau ini adalah eksportir rekanan saya untuk mengekspor hasil panen saya. Namanya Aldi. Bella.